PR kami tentu bagaimana mengawasi ini dalam itu. rangka supaya Apakah ada kriterianya apa? Iya kan? Takutnya kan masyarakat berpikirnya, oh semua bisa masuk nih. betul. Karena pasti kita tahu lah ya, dengan sekarang fiskal yang sangat ketat sekali. Yes. Maka anggaran yang dibutuhkan kalau menggratiskan semua cukup besar. Ini saja lulusan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, Yes. lulusan SMP seprovinsi Banten itu kurang lebih 240.000 siswa. 240.000 siswa. Okay. Nah, daya tampung sekolah SMA, SMK negeri kita itu ada di kisaran 70-80.000. Harus seimbang sesuai dengan porsinya. Nah, harus sesuai dengan usia. Okay. Jadi apa namanya, kalau sekarang banyak makan bukan semakin ke atas maksudnya, masih melebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Ganes Bungsu, pastinya di acara program SOS, Sajian Obrolan Santai. Seperti biasa, saya muter-muter nggak sendirian, pastinya saya ditemani hari ini sama saya. Langsung Jeremia Mentropa. Sebelum dikenal langsung semangat kayaknya Langsung abang. disambar ya. Karena cuacanya itu udah mulai mendung ini. Kayaknya udah ada petir dan langsung disambar. Obrolan santai. Obrolan santai kita bang ya. Oke, gimana bang kabar? Kabar baik. Mas Ganes gimana? Puasa lancar? Alhamdulillah. Mantap kalau begitu. Lancar. Ya. Saya senang nih kalau ngobrol sama Mas Ganes, menyapa pemirsa Banten Story. Ya, obrolan santai tapi serius kita ya. Harus ada daging-daging sedikit. Ada dagingnya. Tapi cuaca agak mendung hari ini ya. Benar. Kita berharap tidak tidak menimbulkan berbagai macam bencana, itu yang kita harapkan. Karena beberapa waktu banjir di mana-mana. Akhir-akhir ini banjir di mana-mana ya. Apalagi Banten ya, Bang. Iya. Oleh karena itu juga kita harus menjaga alam. Menjaga alam, kita punya partisipasi semua. Nah, itulah teman-teman. Mas Ganis, apa yang kita obrolin hari ini? Oke. Yang lagi rame sedikit nih bang, soal efisiensi bang. Ya, betul. Gimana ke Dewan? Sebelumnya gini bang, ini kita ketemu udah beda periode bang ya? Sudah periode 2024-2029 sekarang. Jadi teman-teman, abang ini kepilih lagi ya bang ya? Ya, ketiga kalinya. Kalinya. Di DPRD Provinsi Banten dari unsur fraksi PDI Perjuangan. Ya, supaya lebih keren nama saya bisa dipanggil Jeremy. Yang bukan Thomas dan bukan Teti. Bukan Teti ya. Kemarin dapil mana bang? Saya masih dapil yang sama di Kota Tangerang, meliputi Kecamatan Cipondoh, Pinang, Karangtengah, Ciledug, Larangan. Halo masyarakat dari dapil Kota Tangerang. Mantap, berarti masyarakat percaya kepada abang ini. Tentu ini amanah itu harus dijaga dengan baik. Tentu ketika masyarakat telah mempercayai kepada kita, ya kita harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jangan sampai masyarakat memberikan sanksi kepada kita, khususnya yang anggota dewan, ya sanksinya ketika nanti pemilu berikutnya tidak dipilih. Makanya amanah itu harus tetap dijaga, aspirasi masyarakat terus diperjuangkan. Bagaimana program-program APBD khususnya di Provinsi Banten bisa lebih dirasakan oleh masyarakat Banten. Ya. Benar. Kalau dengan demikian pasti masyarakat akan memilih kembali wakil yang mereka percaya. Otomatis itu bang. Oke. Tapi untuk komisi sendiri masih sama apa beda bang? Betul, masih sama. Saya masih dipercaya di Komisi 5 yang membidangi berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Ada 10 OPD yang bermitra dengan Komisi 5. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan. Kemudian ada Dinas Kesehatan. Kemudian
ada dinas sosial, ada dinas ketenagakerjaan, ada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, ada dinas pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, ada dinas pemuda dan olahraga, ada dinas perpustakaan dan kearsipan, ada badan penanggulangan bencana, dan satu biro pemerintahan otonomi daerah yang berkaitan dengan kesranya itu masuk di Komisi 5. Oke. 10 OPD yang bermitra dengan Komisi 5. Oke. Tadi disinggung berkaitan dengan efisiensi Efisiensi itu, kan. Bang. Seperti apa, Bang? Memang akhir-akhir ini efisiensi lagi ngetren ini di pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama tentu bagi saya tentunya, apalagi kami dari fraksi PDI Perjuangan, diberikan instruksi untuk menjaga APBD ini supaya tepat sasaran. Maka ketika ada efisiensi pada anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran, yang tidak untuk bagaimana indikator kesejahteraan rakyat tidak meningkat, nah kita sangat mendukung sekali untuk diefisiensikan. Jadi itu justru kita dukung. Nah, tapi efisiensi ini jangan pada program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, itu titik beratnya. Tapi pada misalnya kegiatan-kegiatan yang seremonial, kegiatan-kegiatan yang tidak untuk menunjang indikator pembangunan. Baik misalnya meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, kemudian bagaimana misalnya menurunkan angka Gini rasio, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, program yang mendukung ini yang justru yang harus didukung, didorong. Nah, itu titik berat. Ketika ada kata efisiensi, maka ya kita efisiensikan itu adalah pada program-program yang tidak tepat sasaran. Contohnya misalnya menghabiskan anggaran buat ATK, tulis kantor. Kebanyakan misalnya melakukan perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat di hotel, kemudian melakukan acara-acara yang sifatnya seremonial. Nah, ini kami mendukung berkaitan dengan itu. Tetapi hasil efisiensi ini sebanyak mungkin digunakan dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat, khususnya misalnya di Komisi 5. Bagaimana meningkatkan akses pendidikan kita di Provinsi Banten, apalagi sekarang ada program pendidikan gratis. Bagaimana juga meningkatkan angka partisipasi sekolah kita di Provinsi Banten. Artinya anggaran itu diperbesar dalam rangka membangun ruang kelas baru, membangun unit sekolah baru, kemudian bagaimana mutu pendidikan kita semakin meningkat dengan program link and match yang bisa diselaraskan dan kebutuhan industri di Provinsi Banten untuk menekan angka pengangguran. Jangan sampai lulusan SMA SMK kita menjadi penyumbang pengangguran. Jadi ini yang kita terus kita dorong, bahwa arahkanlah kepada dalam rangka memperbanyak akses pendidikan supaya semakin banyak masyarakat Banten yang sekolah, khususnya SMA SMK, dan bagaimana kualitas tingkat kelulusannya itu bisa tertampung di lapangan pekerjaan, di dunia industri, dunia kerja maupun dunia usaha. Apalagi kompetensi. Gubernur sekarang ada ini ya Bang ya? Betul, ada program misalnya pendidikan gratis ya. Itu negeri dan swasta kan Bang? Kalau negeri kan sudah gratis. Nah, swasta yang sekarang karena daya tampung di sekolah negeri kita itu kan kurang lebih sekitar 35-40%. Nah, oleh karena itu maka harus ada pemberdayaan sekolah swasta. Jadi kita mendorong dan kita mendukung program itu, bagaimana memberdayakan sekolah swasta. Selain daripada sekolah-sekolah swasta juga bisa berkontribusi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Banten yang didukung oleh APBD dengan memberikan bantuan atau
apa itu namanya tadi, menggratiskan anak-anak di Provinsi Banten yang tidak diterima di negeri, yang tidak punya kesempatan masuk di negeri secara persyaratan formalnya, tapi punya kesempatan sekolah di swasta dengan tidak berbayar. Itu yang tidak itu tentu yang kita dorong. Nah, namun PR kami tentu bagaimana mengawasi ini dalam rangka supaya apakah ada kriterianya apa, ya kan? Takutnya kan masyarakat berpikirnya, oh semua bisa masuk nih. Betul. Karena pasti kita tahu lah ya, dengan sekarang fiskal yang sangat ketat sekali. Maka anggaran yang dibutuhkan kalau menggratiskan semua cukup besar. Dan dengan alokasi anggaran di awal ini, saya kira tadi setuju harus ada kriteria yang tepat sasaran. Bagi saya ketika saya ditanya misalnya, maka yang saya dukung adalah bagaimana anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak dari keluarga kelompok misalnya termarginalkan, anak-anak yang ada di dalam keluarga kelompok P3KE, kan ada database P3KE, baik yang desil 1, desil 2 dan desil 3, yang mendapatkan prioritas utama dalam rangka mendapatkan pendidikan gratis ini. Jangan sampai anak-anak yang dari keluarga yang punya kemampuan ekonomi secara mumpuni malah itu yang mendapatkan, karena tadi kan ada keterbatasan anggaran ini. Ketika ada keterbatasan anggaran, maka tidak semua untuk di cover kan. Oleh karena itu kan harus ada skala prioritas tadi. Kita dukung skala prioritas untuk keluarga, masyarakat, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk bisa sekolah secara gratis. Tapi Mas Ganis, kami juga sedang menunggu ini gratisnya itu seperti apa. Kalau ada bersyarat atau kalau bahasa ini ya, karena apa saja yang menjadi beban pemerintah daerah, apa juga yang menjadi beban orang tua. Nah, kalau kita merujuk ketika gratis, berarti kan semuanya tidak berbayar dong. Free, Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan bajunya? Bagaimana dengan buku? Oke lah, buku mungkin di sekolah melalui kementerian sudah disediakan ya. Kemudian berikutnya bagaimana dengan sepatu, tasnya? Benar. Kelengkapannya lah Bang ya. Kelengkapan. Nah, ini yang harus nanti diperjelas oleh Dinas Pendidikan tentunya. Gratis. Apakah hanya SPP saja atau mengcover yang lain seperti misalnya di Jakarta ada program kartu Jakarta Pintar Plus. Artinya bahwa anak-anak selain daripada belajar SPP-nya gratis juga mendapatkan bantuan biaya-biaya yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang perlu tentu kita menunggu karena saya dengar kan belum keluar SOP secara formal atau secara yang sudah sah terkait dengan ini. Tentu nanti kita mendorong Dinas Pendidikan secara terbuka memaparkan ini. Jangan sampai masyarakat salah persepsi, punya ekspektasi yang besar dengan pendidikan gratis, artinya ya tidak berbayar sama sekali kan ya. Nah, ini tentunya menjadi perhatian untuk pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan berkaitan dengan kalau tanya sama saya, untuk keluarga yang tidak mampu ya pemerintah wajib menanggungnya. Sip, mantap. Itu terus kita perjuangkan. Oke, Bang. Itu tadi kita ngomongin soal sekolahnya. Sekolah. Nah, bentar lagi kita Juni Juli sudah masuk PPDB. Masukin PPDB. Bukan PPDB sekarang namanya, Bro, udah diganti. Udah ganti. Saya belum familiar dengan istilah yang baru. Nah, oke lah, kita berbicara dengan PPDB itu. Kayaknya setiap tahun ada aja persoalannya. Seperti apa Bang? Persoalannya tentu kan saya kira tadi kan antusiasme masyarakat masuk ke negeri sangat besar karena tadi tidak bayar ketika masuk sekolah di sana. Benar. Tidak ada SPP. Nah, sedangkan daya tampungnya kurang, Bro, hanya 40%.
Iya. Nah, animo masyarakat ini besar sehingga dengan daya tampung yang terbatas, maka mencari berbagai macam jalan supaya anaknya masuk Iya. tanpa mengikuti tadi proses atau persyaratan yang ada kan. Iya. Yang dulu kita Ya. masih belum tahu ini yang sistem yang penerimaan yang sekarang ini. Kalau dulu kan misalnya ada namanya zonasi. Ini kan yang akan dirubah ini, bukan Ya. zonasi nanti namanya. Yang dulu kan ada zonasi, Ya. mengukur jarak sekolah ke rumah anak berdasarkan alamat di kakak. Ya, berapa meter, berapa kilometer misalnya. Kemudian ada jalur prestasi, baik akademik maupun non akademik. Kemudian ada jalur afirmasi dan ada jalur perpindahan orang tua. Nah, jadi namanya orang tua lah ya, pingin anaknya masuk ke negeri. Benar. Kalau misalnya tidak memenuhi kempasaran ini, bagaimana upaya sedemikian rupa. Nah, inilah yang menimbulkan dinamika, bro. Itu yang menimbulkan dinamika. Tapi saya katakan tadi berkaitan dengan sistem penerimaan yang terbaru di 2025, secara resmi kami juga DPRD Provinsi Banten belum mendapatkan SOP atau petunjuk teknisnya dari Dinas Pendidikan, dan saya yakin Dinas Pendidikan maupun Kementerian sedang mematangkan ini untuk meminimalisir tadi dinamika yang terjadi setiap tahunnya, dan sekaligus juga ya kita berharap berkaitan dengan sistem penerimaan siswa baru ini juga gejolaknya atau dinamikanya semakin kecil tahun ini, karena tadi ada program pendidikan gratis dengan pemberdayaan sekolah swasta. Tentunya ini bisa membantu juga, karena kita gedung-gedungnya untuk dari SMP ke SMA itu jombrong ya Pak ya? Oh ya, gini saja, lulusan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, lulusan SMP seprovinsi Banten itu kurang lebih 240.000 siswa. 240.000 siswa. Nah, daya tampung sekolah SMA, SMK negeri kita itu ada di kisaran 70-80.000. Kan jomplang sekali kan? Nah, tapi tadi dengan misalnya pemberdayaan sekolah swasta menambah daya tampung tersebut, yang solusinya di situ berkaitan dengan inilah tadi meringankan beban orang tua. Nah, kemudian itu yang pertama, kenapa antusiasme masuk ke negeri tinggi. Kemudian ada semacam apa itu namanya, saya katakan asumsi lah ya, bagi orang tua ketika menyekolahkan di negeri maka punya peluang besar untuk melanjut ke jenjang perguruan tinggi negeri. Nah, tapi sesungguhnya ini adalah tergantung pada kualitas sekolah tentunya, untuk pendidikan di sekolah, sehingga anak-anak tersebut ya punya kesempatan luas besar untuk bisa tersaring masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa mengikuti tes. Nah, itu Mas Gadis, berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan ya. Ini banyak soalnya di Komisi 5 pengawasnya. Di kesehatan juga ada. Oh ya, berkaitan dengan kesehatan ya. Yang kaitan kesehatan memang pertama, sehat itu adalah modal utama dalam pembangunan. Yang kedua, sehat itu adalah nikmat yang luar biasa dalam kehidupan ini, bro. Dan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, punya urusan wajib berkaitan dengan kesehatan untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat. Kita di Provinsi Banten juga memang banyak melakukan terobosan bidang pembangunan kesehatan. Saat ini memang Provinsi Banten sudah UHC, Universal Health Coverage. Jadi sudah di atas 95% penduduk di Provinsi Banten tercover oleh BPJS. Kita di Provinsi Banten sudah ada 2 rumah sakit, RSUD Banten sama RSUD Malimping. Yang mana masyarakat Banten yang belum punya BPJS datanglah ke rumah sakit RSUD Banten berobat dengan membawa SKTM. Kalau belum terdaftar di dalam BPJS, maka RSUD Banten atau RSUD Malimping akan gratis mendaftarkan sebagai peserta BPJS satu keluarga. Satu keluarga? Iya, satu keluarga masuk di dalam program PBI APBD Provinsi Banten. Jadi berobat di
RSUD Banten dan RSUD Malimping. Yang sekarang memang masih kita punya PR adalah RSUD Labuan dan RSUD Cilonggrang yang belum operasional. Beberapa waktu yang lalu kami berkunjung ke RSUD Labuan. Secara fisik bangunan, peralatan sudah siap. Namun demikian yang belum adalah berkaitan dengan tenaga medisnya. Nah, saya dengar sedang dibuat tahapan untuk perekrutan. Apa namanya, tenaga medis berkaitan ini. Kita dorong, jangan lama-lama. Iya, mudah-mudahan cepat. Karena melayani masyarakat ini harus gerak cepat. Berurusannya dengan masyarakat, kesehatan lagi ya. Masyarakat dan kesehatan. Nah, tapi amit-amit jangan masuk rumah sakit. Iya, janganlah. Karena itu yang terpenting sahabat Banten Story untuk berkaitan dengan kesehatan ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, mantap. Gimana cara mencegahnya? Adalah pola hidup bersih dan sehat. Cocok. Rajin olahraga. Mas Ganis olahraga nggak? Dikit-dikit lah. Lebih ke CFD tapi habis olahraga makan banyak. Nah itu, jadi rajin olahraga. Jangan olahraganya misalnya 30 menit, tetapi makan baksonya banyak. Jadi makan makanan yang bergizi dan sesuai dengan porsinya. Harus sesuai dengan porsinya, Mas Ganis. Harus dijaga juga itu, karena dulu waktu saya nggak tahu Mas Ganis ini seusia lahiran tahun 90 saya. 90. Wah, saya sangat jauh muda dari saya. Dulu waktu semasa saya nggak tahu kalau masanya Mas Ganis sekolah dulu kan ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Masih sama. Masih sama. 4 sehat, jadi 4 sehat 5 sempurna. Istilahnya sekarang kan ada di apa namanya, disesuaikan. Ada istilahnya isi piringku, ada istilahnya gizi seimbang. Nah, sesungguhnya juga kita Mas Ganis di Provinsi Banten, kita punya Perda Ketahanan Pangan. Di salah satu pasalnya memuat berkaitan dengan pola konsumsi yang semestinya kita masyarakat Banten budayakan. Apa itu? Pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Istilahnya B2SA. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ketika kita mengkonsumsi makanan, jangan hanya satu jenis saja, harus beragam. Kemudian bergizi. Nah, saya mau kasih tahu rahasia, Mas. Mau dengar nggak rahasia? Apa? Teman-teman juga mau dengar. Masalah gizi. Tubuh kita ini membutuhkan setidaknya 3 kategori gizi. Yang pertama disebut dengan zat tenaga, yang memberikan tenaga kepada tubuh. Kemudian zat pembangun, yang mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh, dan bagaimana misalnya anak-anak tumbuh tinggi, itu ada zat pembangun. Dan yang ketiga yang disebut dengan zat pengatur. Nah, 3 kelompok ini selain daripada vitamin dan mineral. Nah, zat tenaga ini, Mas Ganis, jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang bersumber dari karbohidrat yang memberikan tenaga kepada kita sepanjang hari. Contohnya misalnya ada nasi. Kalau tidak ada nasi bisa ubi, bisa singkong, bisa talas, bisa jagung, atau yang mengandung karbohidrat ya. Itu zat tenaga. Yang kedua adalah zat pembangun tadi, yang mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Zat pembangun ini berasal dari sumber makanan yang mengandung protein. Kan protein ini ada 2. Ada protein dan nabati, ada protein hewani. Nabati itu misalnya tahu, tempe. Nah, kalau yang hewani itu daging, telur, ikan. Nah, ini harus banyak kita konsumsi supaya awet muda, sahabat story. Harus banyak mengkonsumsi telur, ikan. Nah, semestinya untuk para pemirsa kita yang ingin cantik, glowing gitu ya, awet muda, semestinya tidak perlu banyak ke skincare. Konsumsi saja makanan yang mengandung protein. Kemudian kelompok yang ketiga, Mas Ganis, yang gaji ini adalah zat pengatur, yang mengatur semua metabolisme di dalam tubuh. Nah, itu adalah sayuran dan buah-buahan. Jadi beragam, makan makanan yang banyak ragamnya,
bergizi tadi sudah saya jelaskan, 3 kelompok selain vitamin dan mineral, seimbang. Nah ini tadi harus seimbang sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan usia. Jadi apa namanya, kalau sekarang banyak makan, bukan semakin ke atas maksudnya, masih melebar. Jadi makanya harus seimbang sesuai dengan porsi. Beragam, bergizi, seimbang, aman. Artinya bahan makanan yang kita konsumsi harus bebas dari bahan-bahan yang tidak mengandung pewarna, tidak mengandung pengawet. Kemudian misalnya formalin itu merusak menjadi racun di dalam tubuh. Jangan misalnya mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa. Makanya kalau belanja kita lihat tanggal kadaluarsanya. Kemudian dari sisi agama misalnya, ya makanan yang halal lah ya. Nah, kemudian ketika membungkus makanan harus perhatikan sedemikian rupa, jangan menggunakan styrofoam misalnya. Nah, ini yang tadi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Pola konsumsi salah satu bagian daripada pola hidup bersih dan sehat. Olahraga, makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Harus didukung dengan makan makanan juga ya. Ya, kemudian rajin cuci tangan, ya, dan rajin bersih-bersih. Kurangin rokok tuh. Kurangin rokok. Untung diingatnya masih mengurangi, bukan berhenti. Tapi sedang puasa. Iya, benar. Bang, ngomongin gizi. Dari tadi ngomongin gizi aja ya. Apakah mau menyentuh ke program makanan gizi gratis? Ya. Ini berkaitan dengan semua. Nah, Enggak, soalnya di Banten aku pernah dengar ada yang menunya, apalagi daerah Pandeglang yang cuman enggak ini ya. Pertama, program ini sebetulnya sangat bagus sekali. Sangat bagus. Ada tapinya. Nah, tentu bagaimana porsi gizi yang saya jelaskan tadi loh. Masuk tidak. Jadi gitu ya. Makanan bergizi ini tentu tadi harus beragam. Kemudian tadi harus mengandung 3 unsur zat gizi yang dibutuhkan tadi. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada ada zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur tadi. Itu harus mengandung itu yang makanan yang kita konsumsi. Dan aman daripada bahan-bahannya. Mengapa saya katakan tadi ini program yang sangat bagus sesungguhnya kepada keluarga yang kurang mampu, yang kebutuhan gizi anak-anak setiap harinya masih kurang, dan ini yang perlu kita support. Apalagi Mas Ganis, angka stunting kita masih tinggi. Stunting ini adalah berada pada kelompok anak-anak 2 tahun. Balita 2 tahun, ya, bayi 2 tahun, dan meningkat lagi misalnya bayi 5 tahun. Ini kelompok atau sasaran yang menurut saya prioritas. Benar. Pada program makan bergizi gratis, khususnya kelompok umur anak-anak tadi dan keluarga yang tidak mampu. Nah, berkaitan dengan rasa, selera, silakan disesuaikan. Dan sekali lagi, ini program yang saya katakan tadi bagus. Namun jangan ada tapinya lah. Harus sasarannya lebih tepat gitu lah. Sasaran ya. Supaya pertama bisa bermanfaat tadi kepada generasi kita ketika kita mengentaskan stunting. Kalau masyarakat kita, warga kita tumbuh kembangnya tadi baik, tidak stunting, maka generasi emas Provinsi Banten ini akan semakin banyak. Tumbuh lebih bagus. Ketika itu maka menyongsong tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya harus dengan generasi emas ini yang tidak stunting. Kemudian dengan memanfaatkan bahan makanan lokal misalnya, kita berharap
hasil-hasil pertanian, hasil-hasil peternakan perikanan di Provinsi Banten bisa semakin terberdayakan. Artinya ada pergerakan ekonomi masyarakat. Benar. Nah, itu yang kita harapkan dalam program ini. Dan tentu bagi pelaksananya ya menjaga amanah ini. Jangan sampai ada penyelewengan tentunya. Jangan apa itu namanya, program yang sangat mulia tapi apa namanya, jangan dikurangi, jangan dipotong, segala macam udah bagus nih program ya. Bagus, ya. Dengan tadi kita katakan sasaran prioritasnya, bagaimana menghasilkan generasi unggul. Benar. Kemudian tadi bagaimana perekonomian masyarakat tumbuh bisa berkembang, itu yang kita harapkan tentunya dengan program ini. Pendidikan kreatif sudah kita bahas, makanan bergizi sudah kita bahas. Satu lagi Bang. Oke, sebelum kita sampai ke kantor Abang ini. Tadi soal banjir, karena masuk juga kan ke apa namanya, Komisi 5. Komisi 5 dalam rangka penanganan kita ada BPBD. Oh, masuk ke situ. Ya, kemudian di dinas sosialnya tentunya. Merangkap tuh. Seperti apa Bang? Karena beberapa bulan ini bahkan Bang, Banten khususnya Tangerang sekarang terkena dampak. Ya, betul. Kita ngomong bencana lah ya. Bencana ini Mas Ganes adalah sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Sesuatu hal yang kita tidak harapkan. Dan kita tidak tahu juga kita tidak tahu dia datang tanpa pamitan, tanpa izin. Dan ketika dia datang, maka akan menimbulkan berbagai macam kerusakan, kerugian, baik harta benda maupun jiwa. Oleh karena itu, yang kita perlu lakukan adalah antisipasi, mengurangi resiko dan mencegahnya. Jangan sampai kita gagap menghadapi bencana, khususnya tadi yang baru-baru terjadi ini, baik misalnya bencana banjir, longsor ya kita juga potensi tsunami ada, kebakaran misalnya. Ini kan bencana yang alam karena bencana itu ada 3 kategori: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah, kita berbicara berkaitan dengan bencana, maka kami di Komisi 5 melalui BPBD mendorong terus melakukan kegiatan-kegiatan yang promotif dalam rangka bagaimana tadi pencegahan, melibatkan seluruh masyarakat, mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum atau dalam rangka menghadapi bencana, sehingga jangan gagap menghadapi bencana. Ketika terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Ketika misalnya ada potensi banjir, tanda-tanda banjir, apa yang harus dilakukan? Ini edukasinya harus dilakukan. Kemudian bagaimana ketika penanganan bencana? Nah, bagaimana dapur kesiapan misalnya pemerintah Provinsi Banten baik BPBD maupun dinas sosial melakukan dapur umum. Jangan sampai masyarakat yang terkena bencana harus menunggu sekian lama, jadi harus langsung terjun. Jadi lagi-lagi memang banyak stakeholder yang memang terlibat. Ada unsur misalnya Tagananya, ada unsur Karang Tarunanya, ada juga diperkuat misalnya desa atau kelurahan tangga bencana gitu kan ya. Semua Betul. Dan bagaimana juga misalnya peralatan-peralatan dalam mendukung evakuasi misalnya, memadai. Perahu segala macam Bang. Betul. Kemudian berikutnya adalah pasca bencana tadi, bagaimana pemulihan ekonomi, pemulihan sarana prasarana. Nah, ini yang terus diperkuat berkaitan dengan kebencanaan. Tapi lagi-lagi berkaitan dengan banjir ini, karena ini kan pemirsa Banten Story, tentu sekali lagi bahwa bencana kita tidak tahu kapan adanya. Maka jangan kita menunggu aksi dari pemerintah misalnya, tetapi kita harus terus melakukan antisipasi di lingkungan kita masing-masing. Kesadaran dari masyarakat juga. Kesadaran masyarakat. Contohnya misalnya kita lewat saluran air, kita lewat got, parit misalnya, kita melihat ada tumpukan sampah di situ. Yang ketika ada tumpukan sampah, ketika ada hujan misalnya, maka akan menyumbat sehingga membuat genangan.
Ya. Nah, oleh karena itu jangan menanyakan itu bukan sampah saya, tetapi ya kita bisa sebisa aksi mungkin ya diaksi. dengan misalnya mengambil sampahnya dengan apa itu namanya lah ya, supaya apa tadi sumbatan di saluran air itu bisa sedemikian rupa hilang dan lancar air itu ya, airnya gitu. Nah, ini partisipasi masyarakat kan kita. Tapi saya yakin masyarakat kita khususnya Banten Story, khususnya di lingkungan misalnya RT RW terus digiatkan gotong royong untuk kebersihan lingkungan. Ini sangat penting sekali. Kalau dulu kayaknya istilah gotong royong itu familiar sama kita, tapi kalau sekarang kayaknya kurang ya. Nah, ini yang terus kita giatkan, kita dorong ini gotong royong karena itu kearifan lokal yang dipunyai oleh masyarakat Indonesia adalah gotong royong, dan inti daripada Pancasila itu adalah gotong royong. Benar. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan persahabatan, perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya semua bagaimana tadi gotong royong. Nah ini yang harus jangan kita lupakan. Ini harus terus kita giatkan. Terus kita gaungkan. Bencana. Ya. Bang, pertanyaan terakhir. Sekalian statement closing. Soal bencana deh. Soal bencana. Kayaknya kalau dulu-dulu zaman beton banyak, zaman hutan-hutan gundul, kayaknya jarang bencana. Ya ada, tapi nggak separah sekarang. Pesannya seperti apa sih Bang? Nah, Abang melihat. Betul. Nah, oleh karena itu kita harus mencintai lingkungan. Ya, jangan sampai tadi kasus misalnya hutan gundul gitulah ya, karena itu akan menimbulkan longsor dan berbagai macam bencana lain yang disebabkan. Oleh karena itu mencintai lingkungan, bagaimana kita menanam kembali, banyak sekali manfaatnya ya, menanam, baik kita menjaga kondisi lingkungan, hutan, ada oksigen, kemudian kalau menanam pohon misalnya juga mencegah longsor, apalagi juga misalnya menanam pohon yang buah-buahan misalnya kan bisa dikonsumsi. Pemirsa Banten Story harus jaga lingkungan. Kita bersama harus menjaga lingkungan ya, supaya tadi selain daripada kita mengurangi potensi bencana, juga bisa meningkatkan perekonomian kita di provinsi Banten. Tapi saya kira tadi kebersamaan kita semua, gandeng tangan kita semua, kesadaran kita semua, gotong royong kita semua. Nah, semua hal-hal yang berpotensi tadi berdampak buruk dalam kehidupan kita, perekonomian dan kesehatan ya bisa semakin ditekan sedemikian rupa. Karena tantangan sekarang ini akan cukup besar, karena bukan hanya saja berbagai macam persoalan politik, juga persoalan ekonomi yang juga mengarah pada persoalan sosial, karena dunia ini sekarang kan keterkaitan satu sama lain. Gejolak yang ada di dunia internasional bisa membawa pengaruh di Indonesia, apalagi sekarang misalnya masalah Ukraina dengan Rusia, di Palestina misalnya dengan Israel, di belahan-belahan dunia lain, dan ini akan menimbulkan dampak-dampak buruk kepada perekonomian kita di Indonesia. Apalagi sekarang akhir-akhir ini IHSG turun, kemudian dolar naik, kemudian perang dagang antara dengan pemerintahan Amerika Trump dengan negara-negara lain dengan menaikkan tarif gitu. Nah ini akan mengancam kondisi perekonomian ke depan yang sangat berpengaruh di dalam negeri yang kita mulai rasakan sekarang ini. Oleh karena itu Mas Ganis, sekali lagi bahwa bagaimana ekonomi lokal, ekonomi domestik terus kita giatkan, cintai produk dalam negeri. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain tadi menjaga kesehatan tentunya. Itu Mas Ganis, kita ngobrol dengan beberapa topik yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, mengingatkan kita kembali kepada pemirsa Banten Story ya, dan kita berharap semuanya puasa selancar di bulan Ramadan ini. Dan
nanti ketika menjelang Idul Fitri kita mungkin tidak bisa ketemu satu sama lain secara fisik, maka pada kesempatan hari ini tentu mohon maaf lahir dan batin, biar semuanya berjalan lancar ya. Siap, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Kayaknya obrolannya bukan obrolan santai, lebih ke daging. Gitu. Oke, teman-teman, nggak kerasa udah hampir sejam kita ngobrol dengan abang kita ini. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu. Lain kesempatan. Iya, oke. Kalau ada hal kurang berkenan mohon dimaklumi ya. Mohon dimaafkan ya. Dan sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.